Oke, sekarang kita bahas hukum Newton. Kan tadi udah dibahas sekilas ya terkait dengan hukum Newton. Nah, ini kita masuk ke ketiga hukum Newton. Jadi ada 3 hukum Newton. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan tanpa ada gaya yang mempengaruhi. Jadi kalau kita tuliskan itu sigma F itu sama dengan 0. Jadi gini, kalau kita meletakkan sebuah spidol nih di sini, bentar, diam dulu ya. Ini misalkan spidolnya diam. Nah, dia akan tetap diam sampai kapanpun kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Kalau misalkan tak kasih dorongan gini, nah ini kan dia sudah bukan lagi hukum Newton 1, kan kalau dia dikasih dorongan dia bergerak. Jadi itu bukan termasuk hukum Newton 1. Jadi kalau ini diam, nggak ada dorongan atau apapun, misalkan didiamkan di sini, nggak ada dorongan, nggak ada tarikan, dia akan selamanya diam di sini. Nah, inilah hukum Newton 1. Atau misalkan ketika seseorang duduk di dalam mobil, jadi ketika ada seseorang duduk di dalam mobil, terus tiba-tiba supirnya mengerem mendadak, maka kan yang awalnya kita duduk kan akan ke depan, terus nanti balik lagi ke belakang lagi, jadi ke posisi semula. Padahal kita nggak sadar itu secara spontan. Lah, itulah dimana tubuh ini mempertahankan posisi semula kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Newton 1. Nah, selanjutnya hukum Newton 2. Oh iya, hukum Newton 1 itu bunyinya sigma F itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya hukum 2 Newton itu besar percepatan suatu benda bergerak sebanding dengan gaya yang bekerja terhadap benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Di besar percepatan suatu benda yang bergerak itu sebanding dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau kalau kita tuliskan A itu sama dengan sigma F dibagi M. Atau yang paling umum, yang paling sering digunakan adalah sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Jadi kan percepatan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, yang umum dipakai itu sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Jadi resultan gaya itu sama dengan M dikalikan A. Nah, contohnya kayak gini. Ketika ada mobil sama motor mogok, ada mobil mogok, terus ada mobil mogok dengan gaya yang sama. Misalkan dengan gaya yang sama, ketika kita mendorong mobil sama motor, maka mobil mungkin hanya akan bergerak dengan percepatan misalkan 1 lah. Dan tapi kalau kita mendorong motor, maka akan lebih cepat, bisa kecepatannya 5 atau 6 kayak gitu. Jadi lebih cepat mana ketika kita mendorong mobil sama kita mendorong motor dengan dorongan yang sama, dengan tenaga yang sama, itu lebih cepat mana? Ternyata lebih cepat yang ketika kita mendorong motor, karena massa motor itu lebih ringan kayak gitu. Itu ya, itu hukum 2 Newton. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan. Jadi F aksi itu sama dengan min F reaksi. Jadi gaya yang diberikan itu akan sebanding dengan daya yang jadi kayak kita memberikan gaya, maka yang kita dapat juga akan seperti itu. Jadi gaya yang diberikan itu akan sama dengan gaya yang didapatkan. Contoh sederhana gini, ketika kita mendorong tembok,
kita mendorong tembok, tembok itu kan tidak akan bergerak. Jadi kita mendorong tembok kan nggak ada pergerakan sama sekali. Misalkan nih aku mendorong ini nih, mendorong tembok ya, misalkan mendorong sesuatu tembok lah, atau ini anggap aja tembok. Ketika mendorong tembok gini, nah itu kan gaya yang kita berikan sekian. Nah tembok juga akan memberikan gaya sekian, sehingga tidak ada pergerakan karena F aksi itu sama dengan F reaksi. Atau kalau misalkan contoh yang lain itu dayung, pernah mendayung ya, mendayung perahu, atau misalkan pernah menonton orang mendayung. Kalau kita perhatikan orang yang mendayung kan dayungannya itu ke belakang, tapi perahunya ke depan, dia enggak. Nah itu disebut F aksi sama dengan F reaksi. Jadi gaya yang diberikan kan dorongan ke belakang, tapi dari air itu memberikan reaksinya ke depan karena kan berlawanan. Jadi kalau mendorongnya ke belakang, kita mendorong ke belakang pakai dayung, maka airnya ini ada gaya reaksinya itu ke depan, makanya perahunya bisa ke depan. Atau peluncuran roket pernah lihat ya, atau roket udara. Jadi kalau misalkan meluncurkan roket, kalau kita perhatikan yang namanya roket itu kan gini ya, roket itu kan gini, ini kan ada kayak uap-uapnya gitu ya. Nah uap-uapnya ini kan ke bawah ya, dia kan uapnya ke bawah, mendorong ke bawah. Tapi kenapa roket bisa naik ke atas? Karena apa? Besarnya gaya dorong ke bawah ini akan menimbulkan gaya reaksi yang dari lantai ini akan menimbulkan gaya reaksi. Berarti gaya reaksi kemana? Ke atas, karena ini kan ke bawah. Ini nanti ada gaya ke atas, ke sana. Gitu, makanya roketnya ini bisa naik ke atas. Jadi gitu ya. Jadi ada sigma F itu sama dengan 0 untuk hukum Newton 1, hukum Newton 2 itu sigma F itu sama dengan M kali A. Kalau hukum Newton 3 itu hukum 3 Newton itu F aksi itu sama dengan min F reaksi. Lanjut ya, kan tadi udah disebutin kalau hukum 3 Newton itu ada F aksi itu sama dengan min F reaksi. Nah dari hukum 3 Newton ini itu terjadi ada 3 jenis gaya, tapi di sini yang aku bahas cuma 2 ya, ada gaya gesek sama gaya berat yang sering dipakai dalam pengerjaan. Yang pertama gaya gesek. Jadi gaya gesek itu Fg itu sama dengan mu dikalikan n. N itu gaya normal, mu itu koefisien gesek, Fg itu gaya gesek. Nah kalau misalkan kita gambarkan gini, misalkan ini ada ini lantai ya, terus ada benda. Nah mana sih yang disebut gaya normal? Gaya normal itu gini, jadi gaya yang ditimbulkan yang searah dengan permukaan lantainya. Jadi ini n ke atas, jadi dari mulai titik sini ke atas, arahnya ke atas. Jadi gaya yang ditimbulkan yang searah dengan permukaan benda. Jadi ke atas, arahnya ke atas, kan bendanya kan di sini toh permukaannya. Nah ini ke atas, ini disebut dengan gaya N, gaya normal atau gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda. N-nya ke sana. Nah gaya gesek itu kemana? Gaya gesek itu ke sana. Ini Fg. Ini gaya gesek. Gaya gesek itu pasti dia itu berlawanan dengan gerak benda. Misalkan gerak bendanya ke sana, maka Fg-nya ke sana. Ini gerak benda ya, gerak benda, arah gerak benda itu ke sana. Kalau misalkan nih ini ada benda, bendanya
mengarah ke sana, misalkan arah bendanya ke sana, berarti FG-nya kemana? FG-nya ke sini. Jadi FG ini gaya gesek, gaya yang disimbolkan akibat adanya gesekan lantai atau permukaan dengan benda tersebut. Nah, ini ada yang disebut μk. Jadi ada μk, ada μs. Nah, nanti besarnya ini nanti ditentukan dengan biasanya ada di soal. Jadi μk sama μs nanti ada di soal, diketahui di soal. Ini tinggal masukin aja. Nah, selanjutnya ada yang namanya gaya berat. Gaya berat ini juga dalam banyak soal ini sering banget ditemukan. Jadi gaya berat itu sama dengan W itu sama dengan M dikalikan G. Jadi W itu gaya beratnya, arahnya itu sesuai dengan arah ke dalam bumi atau ke bumi ya, maksudnya arahnya ke bawah, jadi sesuai dengan gravitasi bumi, yaitu ke dalam bumi. Terus berarti W itu sama dengan M kali G. Kayak misalkan nih, ada benda ini lantai ya. Nah, besar W-nya itu di mana? W itu dari sini ke sini. Ini besar W. Ini W. Jadi besarnya itu besarnya berat benda ini terhadap gravitasi. Jadi massa dikalikan gravitasi. Nah, gravitasinya kemana? Ke bawah. Jadi geraknya ke bawah. Nah, kalau misalkan nih geraknya ini miring gini, gini. Nah, ini ada bendanya gini kan, kalau benda miring. Nah, W-nya kemana? W-nya itu bukan ke sini ya, bukan ya. Nah, benar itu W-nya ke sini. Set. Jadi arahnya itu sesuai dengan gravitasi. Ini yang disebut dengan W. Gitu. Jadi gaya berat ini adalah besarnya berat benda ini yang searah dengan gravitasi bumi. Soal konseptual terkait hukum Newton tentang gerak. Pembahasan soal ini akan membuat kalian memahami apakah sebuah benda sedang mengalami hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton. Berikut soalnya. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian ditarik oleh 3 gaya secara bersama-sama seperti pada gambar ini. Jika lantai licin, pernyataan di bawah yang paling benar adalah 1. Benda akan tetap diam. 2. Benda akan bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. 3. Benda akan bergerak ke kanan dengan percepatan 0,5 meter per second kuadrat. 4. Benda akan bergerak dengan kecepatan konstan. Untuk bisa menjawab soal ini, kalian harus memahami perbedaan antara hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Langkah pertama untuk bisa memahami hukum Newton tentang gerak adalah kalian harus bisa melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada suatu benda dan ke arah mana gaya-gaya tersebut bekerja. Seperti pada gambar ini, ada 3 gaya yang sedang bekerja, yaitu F1, F2, dan F3. Apakah hanya 3 gaya itu saja yang bekerja pada balok ini? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kalian harus mengenal berbagai jenis gaya. Semakin banyak kalian mengetahui jenis gaya, semakin cepat kalian bisa melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada suatu benda dan kemana arahnya. Sebagai contoh, pada balok ini ada 3 gaya lain yang tidak dituliskan. Pertama adalah gaya berat. Simbolnya adalah W dan arahnya selalu tegak lurus menuju pusat bumi. Kedua adalah gaya normal, simbolnya adalah N. Gaya ini terjadi akibat adanya kontak antara balok dan lantai. Arah gaya normal atau gaya kontak ini selalu tegak lurus dengan permukaan yang bersentuhan. Dalam kasus ini arahnya adalah tegak lurus ke atas. Kalau seandainya permukaan yang bersentuhan itu miring seperti ini, maka gaya normalnya akan menuju ke arah ini. Tegak lurus dengan permukaan yang bersentuhan. Sedangkan arah gaya beratnya adalah ke sini, tegak lurus dengan permukaan bumi. Oke, gaya ketiga yang bekerja pada balok ini adalah gaya gesek. Simbolnya adalah F kecil dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalkan dalam kasus ini benda bergerak ke arah kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Namun dalam hal ini di soal dikatakan bahwa lantai licin, sehingga tidak ada gaya gesek yang bekerja pada balok. Nah, setelah kalian menggambar semua gaya-gaya yang bekerja pada balok dan arahnya kemana, selanjutnya kalian tentukan apakah balok itu sedang mengalami hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton. Bagaimana cara menentukannya?
dengan cara melihat resultan gayanya, sigma F-nya. Jika gaya-gaya yang bekerja pada balok ini seimbang, maka resultan gayanya sama dengan 0. Sigma F-nya sama dengan 0. Yang artinya balok ini tidak mengalami percepatan sesuai dengan rumus percepatan. A sama dengan sigma F per M. Karena nilai sigma F sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai sigma F sama dengan 0 per M, sehingga nanti hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita peroleh nilai A atau percepatan itu sama dengan 0. Ada 3 hal yang bisa kita simpulkan ketika memiliki nilai percepatan A sama dengan 0. Pertama, bahwa tidak ada percepatan yang dialami oleh balok itu. Yang kedua, karena balok tersebut tidak mengalami percepatan, maka tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi. Ini artinya bahwa balok tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan awalnya. Namun jika gaya-gaya yang bekerja pada balok itu tidak seimbang, maka nilai resultan gayanya tidak akan sama dengan 0. Sigma F tidak akan sama dengan 0, alias sigma F ini ada nilainya. Maka menurut rumus percepatan, A sama dengan sigma F per M, di mana dalam hal ini sigma F ada nilainya. Dan M pun, massa benda itu pasti ada nilainya. Sebagai contoh, sigma F ini misalkan 6 dan M itu sama dengan 3. Sehingga 6 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga A nanti ada nilainya, yaitu 2. Nah, di sini kita katakan bahwa A tidak sama dengan 0. Percepatan benda itu ada nilainya. Nah, ketika A tidak sama dengan 0, ini artinya benda akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan yang dialami benda ini ada 4 kemungkinannya. Pertama, bisa dari diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, dari bergerak menjadi diam. Yang ketiga, dari lambat menjadi cepat. Kemudian yang terakhir, dari cepat menjadi lambat. Jadi ada 4 kemungkinan kejadian yang dialami oleh sebuah benda ketika dia mengalami percepatan, yaitu jika benda itu awalnya diam, dia akan menjadi bergerak. Jika benda itu awalnya bergerak, dia akan menjadi diam. Jika benda itu awalnya bergerak lambat, dia akan menjadi bergerak cepat. Jika awalnya benda itu bergerak cepat, dia akan menjadi bergerak lambat. Nah, seberapa besar perubahan kecepatan yang terjadi itu tergantung dari nilai A sigma F per M ini. Jika nilainya besar, maka perubahan kecepatan yang terjadi akan semakin besar. Dan begitupun jika nilainya kecil, perubahan kecepatan yang terjadi akan semakin kecil. Nah, ketika sigma F sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton. Kemudian ketika sigma F tidak sama dengan 0, maka A pun tidak sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan hukum 2 Newton. Nah, setelah kalian memahami perbedaan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, sekarang kalian bisa melihat apakah balok ini sedang mengalami hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton. Pertama, kita hitung dulu sigma F-nya. Ingat, sigma F ada 2. Sigma F ke arah mendatar yang kita simbolkan sigma Fx, dan sigma F ke arah vertikal yang kita simbolkan dengan sigma Fy. Pertama, kita hitung sigma F ke arah vertikal terlebih dahulu. Sigma Fy sama dengan W kurang N. Kenapa di sini dikurangkan tidak ditambah? Ini karena kedua gaya tersebut, yaitu W dan N, arahnya berlawanan. W arahnya ke bawah dan N arahnya ke atas, sehingga mereka saling mengurangkan. Kalau kita perhatikan di gambar ini, balok tidak mengalami perubahan gerak ke arah vertikal. Balok tetap menempel di lantai. Ini artinya gaya-gaya yang bekerja pada balok ini seimbang. Dengan kata lain, W sama dengan N. Sehingga nilai sigma Fy nanti adalah W kurang N sama dengan 0. Karena nilai W dan N sama besar dan mereka saling menyeimbangkan. Karena nilai sigma F sama dengan 0, ini artinya nilai A atau percepatan juga akan sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung resultan gaya yang arahnya mendatar, yaitu sigma Fx. Kalau kita lihat di sini, ada 4 gaya yang bekerja pada balok ini. Tetapi gaya gesek tidak ada karena lantai licin, sehingga tinggal tersisa 3 gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Sehingga nilai sigma Fx adalah F1 ditambah F2 dikurang F3.
Kenapa F1 dan F2 dijumlahkan? F1 dan F2 dijumlahkan karena mereka searah, yaitu sama-sama mengarah ke arah kanan. Sedangkan F3 ini dikurangkan karena berlawanan arah. Kalau kita lihat di gambar, F3 itu arahnya ke kiri, sedangkan F1 dan F2 sama-sama mengarah ke kanan. Sehingga kalau kita substitusi nilai F1, F2, dan F3, kita akan memperoleh F1 itu adalah 12 Newton, kemudian ditambah F2 24 Newton, kemudian dikurang F3 36 Newton. Itu sama dengan 12 tambah 24 adalah 36 Newton dikurang 36 Newton. Jika kita perhatikan di sini, nilai gaya ke kiri dan ke kanan itu sama besar, yaitu sama-sama 36 Newton. Sehingga nanti nilai sigma Fx itu akan 0 Newton. Karena nilai sigma Fx adalah 0 Newton, maka menurut perhitungan rumus percepatan, maka nilai percepatan yang terjadi juga sama dengan 0 meter per second kuadrat. Nah, dari perhitungan ini kita bisa lihat bahwa baik ke arah mendatar dan ke arah vertikal, nilai sigma F itu sama-sama 0, sehingga nilai percepatan A pun sama-sama 0. Seperti apa yang kita bahas tadi, ketika nilai sigma F dan nilai A sama-sama 0, itu artinya benda sedang mengalami hukum 1 Newton. Apa yang terjadi ketika benda mengalami hukum 1 Newton? Maka benda tidak akan mengalami perubahan kecepatan, karena nilai percepatannya sama dengan 0. Seperti ini. Nah, apakah yang terjadi ketika nilai percepatan benda sama dengan 0? Maka benda tidak mengalami perubahan kecepatan, yang artinya benda terus bergerak dengan kecepatan awalnya. Kalau awalnya dia diam, maka dia akan terus diam. Namun kalau awalnya dia bergerak dengan kecepatan tertentu, misalkan 2 meter per second, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Jika kita lihat di soal ini, mula-mula benda berada pada kondisi diam. Karena benda mengalami hukum 1 Newton, maka benda akan tetap berada pada kondisi diam, baik itu secara vertikal maupun secara mendatar. Jadi, pernyataan di bawah yang paling benar adalah 1, yaitu benda akan tetap diam. Kalau kita lihat pernyataan yang nomor 2, benda akan bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Ini salah, karena kita sudah tahu, baik itu secara vertikal maupun horizontal, percepatan yang dialami benda itu adalah 0. A sama dengan 0. Kemudian pernyataan yang nomor 3 pun salah. Benda akan bergerak ke kanan dengan percepatan 0,5 meter per second kuadrat. Salah, karena kita sudah mengetahui bahwa baik secara vertikal maupun horizontal percepatan benda adalah 0 meter per second kuadrat. Kemudian kita lihat pernyataan nomor 4. Benda akan bergerak dengan kecepatan konstan. Hal ini salah karena mula-mula benda berada pada keadaan diam. Jadi benda akan tetap diam. Jika seandainya benda ini bergerak ke arah kanan dengan kecepatan tertentu, misalkan 2 meter per second, maka baru benda akan terus bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ini. Jika ini terjadi, baru pernyataan nomor 4 ini benar. Namun dalam hal ini mula-mula benda berada pada kondisi diam. Karena benda mengalami hukum 1 Newton, maka benda akan terus pada keadaan diam. Jadi pernyataan nomor 4 ini juga salah.